AudioJungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berjumpa meskipun via daring ya. Perkenalkan, nama Ibu Ima Siti Sobari ya. Di sini Ibu mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12. Adapun materi yang pertama yaitu mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk kompetensi dasar pengetahuan, yaitu 3.1 mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca, sedangkan kompetensi dasar keterampilan yaitu menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulisan. Nah, ini untuk submaterinya. Yang pertama, pengertian surat lamaran pekerjaan, yang kedua, jenis dan unsur surat lamaran pekerjaan, yang ketiga, sumber dan struktur surat lamaran pekerjaan, dan yang keempat, cara membuat surat lamaran pekerjaan. Baik, untuk selanjutnya, apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau PT yang umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang didapat, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan riwayat hidup atau CV, kurikulum vitae. Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Nah, surat lamaran yang sering digunakan yaitu yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, jaga agar tulisan bersih, mudah dibaca sesuai kaidah ejaan. Yang kedua, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan yang keempat, menggunakan kata-kata yang sopan dan menggunakan kata sapaan formal. Selanjutnya, sumber-sumber surat lamaran pekerjaan terbagi dalam tiga. Yang pertama, sumber lowongan pekerjaan tanpa sumber tentu. Jadi kalian membuat surat lamaran tanpa tahu ada lowongan atau tidak. Yang kedua, sumber lowongan pekerjaan dari pihak referensi pihak tertentu. Contohnya, ada informasi dari sekolah atau dari pihak BKK. Yang ketiga, sumber lowongan pekerjaan dari media tertentu. Bisa media cetak maupun media internet. Nah, masuk ke dalam struktur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran. Yang kedua, hal atau perihal. Yang ketiga, lampiran berkas. Yang keempat, alamat yang dituju. Yang kelima, salam pembuka. 6. Isi surat, daftar lampiran dan paragraf. Ketujuh, salam penutup. Dan terakhir, harus ditandai dengan nama terang pelamar dan tanda tangan. Nah, di sini, di sebelah kiri kalian terdapat format dari surat lamaran. Nah, untuk cara membuat surat lamarannya sendiri, yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, tulislah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan atau diketik sesuai permintaan perusahaan. Yang keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran. Yang kelima, isi secara jelas data diri dan lampirkan dokumen seperti fotokopi ijazah, KTP, CV, pas foto. Yang keenam, lampirkan sertifikat pendukung jika kalian memiliki. Nah, selanjutnya ini ada format surat lamaran. Nah, di sini harus diberi titik mangsa ya. Titik mangsa ketika kalian membuatnya. Misalnya Sukabumi 26 Juli 2021. Yang terhormat manajer PT Maju Jalan Pelabuhan 2 Sukabumi. Jangan lupa diberi kata sapaan dengan hormat. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari media cetak koran Sindo, saya yang bertantangan di bawah ini sebutkan nama kalian. Nah, untuk penulisan nama, tempat tanggal lahir itu ditulis huruf kecil ya. Jangan huruf kapital, tapi hurufnya kecil. Untuk penulisan nama, tempat Sukabumi ditulis awalan huruf kapital. Nah, selanjutnya dijelaskan maksud kalian melamar itu untuk apa. Saya bermaksud melamar pekerjaan dan ingin bergabung di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Boleh dijelaskan, ditambahkan juga sebagai apa, misalnya sebagai bagian administrasi. Nah, jangan lupa untuk melampiri berkas yang diminta sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan berkas sebagai berikut. Nah, rata-rata berkas yang dilampirkannya itu CV atau daftar riwayat hidup, pas foto ukuran 3x4, fotokopi ijazah, fotokopi SKCK, fotokopi KTP, surat pengalaman kerja bila sudah memiliki, bila belum memiliki dilewat saja. Yang ketujuhnya, surat keterangan sehat dari dokter. Dan yang terakhir, fotokopi sertifikat prakarya atau sertifikat lainnya yang mendukung kalian agar diterima di perusahaan tersebut.
Nah, jangan lupa diakhiri kalimat penutup. Demikian surat lamaran pekerjaan yang saya buat. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Nah, diakhiri dengan hormat saya, nama terang kalian, lalu tanda tangan. Nah, ini contoh dari surat lamaran. Nah, insya Allah untuk materi selanjutnya, kita akan menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi dan sistematika kebahasaan. Alhamdulillah, materi yang telah Ibu sampaikan telah selesai. Mudah-mudahan dapat manfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.